Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan mereview salah satu novel middle grade yang genrenya itu adalah fantasi yang lumayan high gitu lah ya, yaitu adalah Falcon Queen and the Black Mirror yang ditulis oleh Jennifer Finney Boylan kalau nggak salah ya penyebutannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke reviewnya. Nah, di sini itu yang pertama adalah aku akan kasih tahu dulu sih blurnya itu tentang apa. Jadi ini tuh bercerita tentang Falcon yang dia itu suatu hari ya kayak biasanya gitu nunggu bus untuk ke sekolah kayak biasanya gitu, dan dia itu menunggunya bareng dua orang temannya yaitu Max dan juga Megan. Nah, ketika busnya ini datang, ya mereka akhirnya naik kayak biasanya dong, dan ketika itu mereka merasa keanehan karena biasanya bus sekolahnya ini tuh atau bis ya bis sekolahnya ini tuh berhenti di rumah teman-temannya ya kayak biasanya gitu deh, tapi ini anehnya malah nggak berhenti dan nggak ada orang-orang gitu di jalanan kelihatannya, sampai akhirnya mereka ini tuh kayak diturunkan di sebuah bangunan yang bener-bener megah banget alias kastil. Dan ternyata setelah mereka tahu kastil itu adalah sebuah akademi yang menampung para monster, dan di situ mereka baru tahu kalau mereka semua ini adalah monster. Jadi mereka ini ketika masuk di akademi itu ya dikasih tahu kalau mereka adalah monster, karena kalau mereka bukan monster ya nggak mungkin mereka akan dianterin ke situ. Nah, singkat cerita, akhirnya beberapa monster baru ini yang sudah diterima di Akademi Monster itu menemukan jati diri mereka. Ya contohnya aja kayak misalnya, oh orang ini atau anak ini ternyata termasuk golongan zombie, atau dia tuh Frankenstein, atau dia itu ya makhluk-makhluk lain kayak werewolf gitulah ya. Nah, tapi anehnya Falcon Queen ini tuh gak kedeteksi. Jadi dia tuh belum diklasifikasi masuk ke monster apa. Dan dia itu diduga atau dicurigai oleh hampir semua orang ya adalah sesosok setengah monster, setengah pengawal. Jadi di sini pengawal itu semacam sebuah kaum yang akan memerangi monster. Karena kaum pengawal ini tuh menganggap kalau monster ini memang merugikan dan yang lain semacamnya. Jadi makanya mereka ini punya misi untuk menghancurkan setiap monster yang ada. Jadi karena desas-desus tersebut, Falcon yang dianggap setengah monster setengah pengawal ini, banyak orang yang ngira dia ini mata-mata. Jadi cuma untuk ngehancurin sekolah itu alias untuk menghancurkan akademi itu. Tapi masalahnya Falcon ini tuh udah kelanjur istilahnya udah berbaur lah dengan monster tersebut, dan dia ya mikir masa iya dia harus memerangi teman-temannya sendiri. Padahal ya kalau dipikir-pikir bisa aja kan, karena Falcon ini masih ada jiwa pengawalnya itu. Nah, dari situ deh petualangannya ini bertarung, dan Falcon yang mencoba mencari jati dirinya ini juga makin lama makin digali gitu loh ya. Dan akhirnya terjadi sesuatu pertarungan yang besar. Nah, itu tadi adalah blurnya atau ya sinopsis singkat dari novelnya. Sekarang kita akan mulai ke reviewnya. Di sini untuk penceritaannya itu pakai POV-nya itu atau point of view-nya itu adalah dari sudut pandang orang ketiga. Dan di sini memang meskipun pakai sudut pandang orang ketiga, tapi kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh-tokoh di sini ya, nggak terkecuali Falcon sih. Nah, di sini ya karena setting tempatnya itu di akademi, jadi ada banyak banget deskripsi-deskripsi yang baru alias nama-nama atau istilah-istilah baru yang unik gitu. Jadi ya emang ciri khasnya novel fantasi kan kayak gitu ya. Jadi kayak membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada tapi ya diada-adain. Ya namanya juga novel fantasi ya kan. Jadi ya itu juga yang akan kalian temukan di novel ini. Contohnya aja ya kayak mata pelajaran yang ada di akademi itu tuh bener-bener kayak unik-unik dan kayak ini apaan maksudnya. Terus kemudian ada beberapa poin yang bisa didapat oleh siswa yang namanya juga nggak kalah aneh. Dan masih banyak lagi. Jadi makanya kalian mungkin bisa baca sendiri novelnya untuk mengetahui seperti apa sih istilah-istilah yang aku singgung-singgung di sepanjang video ini mungkin lah ya. Dan di sini untuk alurnya itu pakai alur maju,
Dan ini ceritanya bermula dari Falcon yang memang naik bus itu sendiri. Jadi ya dia tuh nunggu bus kayak aja sama Megan. Tapi kok tiba-tiba mereka diturunin ke kastil itu ya, sampai akhirnya diperkenalkan oleh struktur yang ada di kastil itu. Terus mereka ini ditempatkan di apa ya, istilahnya tuh asramanya gitu loh. Jadi kayak ada bagian-bagiannya sendiri gitu, sesuai dengan tanda kutip golongan mereka. Ya mungkin sesuai dengan apa ya, klasifikasi monsternya itulah ya. Nah, terus kemudian di sini kalau mau membahas tokoh, di sini tuh ada banyak banget. Memang jujur pada awalnya aku nggak nyangka ya kalau tokohnya akan banyak, atau nggak mengantisipasi kalau tokohnya akan banyak. Di tokoh utama inilah si Falcon Queen, Megan sama Max, karena mereka diceritakan kayak ya berteman gitu, kayak berteman biasa lah di sekolah. Tapi ternyata tokohnya tuh ada banyak banget, dan di sini menurutku transisi atau bagaimana pengenalan tokoh-tokohnya tuh cukup mulus. Jadi ya otomatis tokoh-tokoh yang ada di sini itu adalah tokoh-tokoh siswa dari akademi monster ini gitu. Jadi kayak teman sekelasnya Falcon yang di sekolah barunya ini gitu loh. Dan ya karena akademi monster, jadi tokoh-tokohnya ya monster gitu. Jadi teman-temannya Falcon ini tuh ya macem-macem banget sih. Ada yang vampir, ada yang Frankenstein, ada yang peri gitu kan. Dan bukan cuma bentuknya aja yang beda ya dari tokoh-tokoh ini, tapi sifat-sifatnya tuh bener-bener beda banget. Di sini tuh ada yang cuek, kayak ya udahlah ya kita hidup apa adanya, dia cuma diem-diem doang gitu mengikuti alur. Terus di sini ada yang paranoid, dikit-dikit bawaannya pengen nangis, dikit-dikit bawaannya pengen apa gitu kan. Di sini ada juga tokoh yang puitis banget, yang kayak mau ngapa-ngapain harus ngomong dengan indah gitu kan. Terus di sini ada tokoh yang dia itu nggak percaya ada monster, tapi dia sendiri masuk ke akademi monster gitu kan. Itu kan kayak ini gimana maksudnya gitu kan. Tapi ya mungkin dengan sifat-sifat yang banyak dan bervariasi kayak gitu ya, akhirnya cerita ini tuh kayak kesannya makin fresh dan makin hidup, dan membuat daya tarik yang unik gitu kan dari novel ini sendiri gitu. Jadi makanya aku suka dengan bagaimana penulis ini itu menggambarkan tokoh-tokohnya di dalam sini. Nah, terus kemudian aku mau membahas hal yang aku suka nih. Yang pertama itu nilai pertemanan. Di sini itu jelas banget sih sebenarnya dari bagian-bagian ketika mereka ini udah masuk ke Akademi Monster, yang which is persahabatan antara siapa ini tadi namanya Falcon sama Megan sama Max ini tuh jadi semakin erat gitu kan pertemanannya, karena mereka ya merasa mereka masih baru di dalam sana, dan mereka akhirnya mencoba untuk berbaur dengan semua-muanya gitu kan. Dan yang nggak terkecuali di sini ada monster-monster yang mungkin kayak kesepian, atau mungkin yang kayak apa ya, nggak punya teman, dan di sini Falcon mencoba untuk berbaur. Itu aku suka sih. Dan apalagi di sini tuh ada bagian yang bener-bener ketika para monster ini tuh bersatu. Jadi itu aku suka banget sih, karena memang itu menjunjung nilai pertemanan kan. Jadi ya aku suka deh waktu part itu tuh bener-bener kerasa, feel persahabatannya tuh kerasa banget. Nah, terus kemudian aku juga suka sama ide cerita. Ide ceritanya tuh menurutku unik sih. Dan juga bagaimana segala sesuatu yang terjadi di sini tuh bener-bener kayak ya unik. Ya bayangin aja, mungkin ada sebuah kejadian di mana itu sebenarnya menguntungkan, tapi kalau dari kita lihat di awal-awal tuh kayaknya merugikan banget gitu loh. Tapi ternyata aku lagi-lagi suka dengan pemikirannya penulis, kayak wow, penulisnya ini mikirnya bener-bener nggak main-main deh. Bener-bener kayak direncanakan banget gitu kan. Dan apalagi ya kalau yang disuka, kayaknya itu aja sih kalau untuk yang disuka, dua hal itu tadi. Kemudian untuk hal yang aku kurang suka, sebenarnya ini bukan aku yang nggak suka ya, tapi ini lebih ke selera. Di sini tuh sebenarnya lagi-lagi karena tokoh-tokohnya kan monster, jadi nggak jarang kita akan menemukan tokoh-tokoh monster yang jelmaan hewan gitu loh. Jadi kayak setengah hewan setengah orang gitu lah ya. Dan di sini mungkin buat kalian yang kurang suka deskripsi tentang hewan, terutama hewan melata ya, hewan melata sama serangga, kayaknya baca buku ini kurang cocok sih menurut aku. Karena ya
Karena ya itu tadi sih, karena ada toko yang jelmaan ini jadi-jadian, hewan jadi-jadian gitu kan. Jadi ya ada beberapa deskripsi-deskripsi yang lumayan menjijikan. Jadi ya itu warning aja. Jadi kalau kalian pengen baca novel ini atau buku ini, lebih baik dipikirin dulu aja kalau kalian emang gak terlalu suka dengan deskripsi yang seperti itu. Karena juga ya selain deskripsi tentang sifat dari hewan itu sendiri, apalagi hewan melata ya, itu juga ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa masuk di akal gitu, kayak ini nggak make sense tapi ya emang kayak gitu adanya ceritanya gitu. Jadi kayak ya siapin diri dulu aja lah kalau menurut aku ya. Jadi itu aja sih kalau hal yang aku kurang, sebenarnya bukan kurang suka, tapi aku lebih untuk mengingatkan ke kalian semua aja. Takutnya ada yang nggak bisa membaca narasi kayak gitu, ya kan? Jadi ya mungkin bisa dipikirkan dulu. Sekarang untuk rating di sini, jujur aku suka banget sih, apalagi di bagian terakhir itu bener-bener ada adegan action yang bikin aku kayak oh my god suka banget. Dan lagi-lagi di sini oke, aku sebenarnya lupa ada hal lain yang aku suka, yaitu adalah bagaimana di sini itu banyak sekali pesan yang bisa diambil, terutama pesan mengenai persahabatan itu sendiri sih. Jadi sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya. Pokoknya aku suka banget, banyak banget hal yang bisa diambil, meskipun novel ini kayaknya kesannya anak-anak banget gitu lah ya, kayak fantasinya tuh fantasi yang ya monster Frankenstein ya kayak gitu. Mungkin untuk orang lain kayak anak-anak, tapi menurut aku ini anak-anak yang bener-bener baik ya, tanda kutip baik lah ya. Jadi makanya aku suka banget. Karena aku suka banget, aku mau kasih ratingnya itu 4,5 alias 4,5. Jadi ya ini beneran salah satu novel middle grade yang terbaik menurut aku sih. Dan aku beneran enjoy menikmatinya di sini. Gaya terjemahannya tuh enak banget, dan jujur ya terjemahannya tuh lawak banget sih, karena terjemahannya itu kayak mengikuti kata-kata yang tren gitu, atau kata-kata apa ya istilahnya tuh, kata-kata gaul gitu. Jadi makanya kita baca novel itu nggak kagok, nggak kayak novel terjemahan apalagi fantasi yang high gitu, enggak, sama sekali enggak. Dan makanya aku mau merekomendasikan novel ini tuh buat kamu yang suka baca middle grade, terutama yang kamu suka bacanya itu yang genrenya fantasi. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Falcon Queen yang ditulis oleh Jennifer Finney Boylan. Aku minta maaf kalau videonya kayaknya panjang, tapi ya karena aku lumayan suka sama novel yang ini. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini, and I'll see you on my next one. Bye bye.